Saat ini ada sebuah penelitian yang sedang menjadi berita utama. Anda akan melihatnya di berita di mana-mana. Telur mengurangi resiko Alzheimer sebesar 47%. Jadi, Anda harus mulai beternak ayam sekarang untuk mendapatkan telur sendiri. Karena ini adalah masalah yang sangat besar. Sekarang, saya tidak akan mengatakan bahwa ini salah atau para penelitinya tidak ilmiah. Tapi saya ingin membagikan beberapa informasi latar belakang tentang bagaimana mereka menemukan angka tersebut. Karena ini sangat penting, Anda perlu tahu bagaimana mereka menyusun studi ini, oke? Jadi, biar saya bahas dengan cepat. Jadi, pertama-tama, coba pikirkan apa yang dipikirkan orang saat membaca ini. Mereka berpikir bahwa jika saya mengonsumsi telur, saya akan mengurangi risiko Alzheimer saya sebesar 47%. Bukan itu artinya. Jadi, jika kita membandingkan kelompok yang mengonsumsi telur dan relatif sehat dengan kelompok yang sangat tidak sehat, kita bisa dengan mudah mendapatkan angka seperti itu. Tapi penurunan 47% tidak berarti Anda akan mendapatkan hasil itu saat mulai mengonsumsi telur. Itulah mengapa sangat penting bagi Anda untuk membaca penelitiannya dan melihat apa yang mereka bandingkan. Karena ini akan memberitahu Anda apa yang sebenarnya terjadi. Hal lain yang perlu Anda perhatikan saat melakukan riset adalah siapa yang mendanai penelitian tersebut. Pusat Nutrisi Telur didanai oleh Dewan Telur Amerika, sebuah program pemerintah yang dibentuk pada tahun 1976, dan Anda juga harus tahu siapa saja yang ada di dewan ini. Produsen telur terbesar di ANY duduk di dewan ini. Sekarang, mari kita kesampingkan hal itu dan bahas hubungan antara telur dengan fungsi kognitif Anda. Ini menarik. Hal pertama yang perlu Anda ketahui adalah apa itu telur. Orang-orang menganggap telur sebagai sumber protein, sama seperti mereka menganggap daging sebagai sumber protein. Tapi telur sangat berbeda dari daging. Telur berevolusi untuk membangun seluruh organisme. Dan yang lebih menarik lagi, para peneliti telah mengkatalogkan 854 protein berbeda dalam satu butir telur. Jadi, telur memproduksi protein yang disebut lisozim, oke? Zat ini antibakteri alami. Uji coba juga menunjukkan zat ini mampu menurunkan tekanan darah Anda hampir 8 poin. Lalu ada antibodi IgA yang dalam uji coba kontrol acak mengurangi H. pylori sebesar 39% dan kemudian kita mendapatkan sistatin. Oke, ini adalah protein yang meningkatkan memori pada model hewan Alzheimer dan protein ini telah dipelajari di sini pada wanita perimenopause dan sebenarnya terbukti membantu menjaga kepadatan tulang. Manfaat besar berikutnya yang diberikan telur kepada Anda, terutama untuk kesehatan otak Anda, disebut kolin. Otak Anda berkomunikasi menggunakan bahan kimia bernama asetilkolin, oke? Ini seperti partikel komunikasi yang mengalir di sepanjang saraf, dan pada penyakit Alzheimer, neuron yang memproduksi asetilkolin adalah yang pertama mati. Mengonsumsi hanya 2 butir telur akan memberi Anda 300 mg kolin. Ini lebih banyak daripada yang bisa Anda dapatkan dari hampir semua makanan lain selain hati. Jika Anda tidak makan telur atau hati, Anda mungkin mengalami kekurangan kolin. Jika kita melihat obat-obatan Alzheimer yang paling umum diresepkan di dunia, coba tebak bagaimana cara kerjanya. Obat-obatan tersebut memiliki mekanisme yang sangat mirip, yaitu mencegah otak Anda memecah asetilkolin. Hanya itu, obat-obatan itu tidak meningkatkan asetilkolin, melainkan mencegah penguraiannya. Jadi, pertanyaan saya adalah, mengapa Anda tidak mendapatkan lebih banyak kolin dari makanan tertentu? Nutrisi unik berikutnya yang ditemukan dalam telur adalah lutein. Ini sangat penting bagi otak Anda. Otak menimbun lutein lebih banyak daripada hampir semua nutrisi lainnya untuk melindungi Anda dari kerusakan pada selubung mielin, yaitu lapisan luar saraf. Ketika Anda membandingkan telur ayam yang dibesarkan di kandang atau bahkan telur ayam yang dibesarkan tanpa kandang dengan telur ayam yang dibesarkan di padang rumput, Anda akan melihat bahwa telur padang rumput mengandung lutein 4 hingga 5 kali lebih banyak. Alzheimer adalah kondisi saat neuron kekurangan bahan bakar hingga akhirnya mati. Pada penderita Alzheimer, pintu masuk glukosa ke dalam neuron tertutup. Glukosa tidak lagi memberi makan neuron secara efisien. Dan saat ini, banyak orang memiliki kondisi yang kita sebut resistensi insulin. Ini pada dasarnya adalah pintu yang tertutup. Dan sekarang Anda tidak bisa menyerap bahan bakar yang diperlukan untuk menyediakan bahan bakar bagi mitokondria, terutama neuron. Dan sayangnya, banyak orang tidak memeriksakannya.
Tapi kondisi ini udah mulai terbentuk dan terjadi selama puluhan tahun sebelum gejala pertama muncul. Nah, kabar baiknya adalah ada pintu belakang yang memungkinkan sumber bahan bakar yang berbeda. Anda bisa melewati kerusakan tersebut dan memberi makan neuron secara langsung dengan keton. Karena keton tidak bergantung pada insulin. Penelitian dari kelompok Stephen Cunen di Universitas Sherbrooke menemukan bahwa pada orang dengan penyakit Alzheimer tahap awal, penyerapan glukosa di otak sudah terganggu secara signifikan, namun penyerapan keton tetap sepenuhnya normal. Pintu belakang itu masih terbuka, dan itulah sebabnya banyak orang beralih ke diet rendah karbohidrat. Karena mereka menemukan bahwa hal itu meningkatkan fungsi kognitif. Ada sebuah studi yang sering dikutip yang menunjukkan bahwa keton berbahaya. Apa yang mereka lakukan adalah menambahkan keton pada tingkat yang jauh lebih tinggi daripada yang bisa Anda peroleh secara alami. Konsentrasi yang mereka gunakan meniru penyakit yang sangat patogenik dan berbahaya yang disebut ketoasidosis diabeticum. Hal ini sangat jarang terjadi. Namun, hal itu terjadi ketika penderita diabetes tipe 1 lupa meminum obat mereka dan kadar keton menjadi tidak terkendali. Anda tidak akan pernah melihat hal ini terjadi pada orang normal yang beralih ke diet rendah karbohidrat. Namun, saat Anda membaca penelitian tersebut, hal yang sangat menarik adalah ada 3 jenis keton yang berbeda, dan keton dominan yang diproduksi tubuh Anda saat menjalani diet ketogenik tidak menghasilkan efek negatif sama sekali. Ada unduhan gratis yang ingin saya berikan kepada Anda. Unduhan gratis ini adalah daftar periksa rutinitas harian saya. Ini adalah rutinitas yang saya gunakan setiap hari, agar saya merasa seperti berusia 18 tahun meskipun saya sudah berusia 60 tahun. Dan saya ingin memberikannya kepada Anda secara gratis. Jadi ada tautan kecil di bawah ini, klik tautan itu dan pastikan untuk mengunduhnya. Jadi saya ingin kembali membahas tentang telur. Karena telur benar-benar merupakan paket nutrisi otak yang paling sempurna. Telur mengandung protein berkualitas sangat tinggi, kandungan karbohidratnya sangat rendah. Ini akan menjaga kadar insulin Anda tetap rendah. Inilah tepatnya yang ingin kita lakukan. Penuh dengan kolin, penuh dengan lutein. Mengandung nutrisi lain untuk memperkuat neuron Anda. B1, B2, B6, B12. Mengandung mineral mikro, yodium, selenium. Mengandung asam lemak omega 3. Mengandung antioksidan lain yang disebut zeaxanthin. Mengandung vitamin E, vitamin D, dan folat. Tapi ada manfaat besar lainnya dari telur yang sangat menarik. Telur mengandung kolesterol 2 kali lebih banyak daripada jumlah daging sapi yang setara. Dan selama puluhan tahun kita menganggap telur sebagai sesuatu dengan kolesterol tinggi yang harus dihindari. Tapi yang perlu Anda ketahui adalah bahwa otak bekerja menggunakan kolesterol. Otak Anda sebenarnya memproduksi kolesterolnya sendiri. Dan hal lain yang perlu Anda ketahui adalah bahwa kolesterol rendah, bukan kolesterol tinggi, justru dikaitkan dengan kinerja kognitif yang lebih buruk. Orang dengan kolesterol di bawah 200 memiliki hasil tes kognitif yang lebih buruk daripada orang dengan kolesterol tinggi di atas 240, dan ada banyak penelitian lain yang mendukung hal ini. Statin, obat yang menghambat kolesterol, apa yang dicakupnya hingga FDA mewajibkan setiap obat statin memiliki label peringatan, kehilangan ingatan. Sebuah studi yang melibatkan sekitar 500.000 orang menemukan bahwa risiko kehilangan ingatan akut 4,4 kali lebih tinggi dalam 30 hari setelah mulai menggunakan statin. Dalam literatur medis, bahkan ada kasus terkenal tentang seorang pria yang mengonsumsi 25 telur setiap hari selama beberapa dekade. Kolesterolnya tetap normal, tingkat penyerapannya sekitar 18%, dan jika Anda membandingkannya dengan populasi rata-rata yang berkisar antara 50 hingga 56%, tubuhnya jelas telah beradaptasi dengan hal itu, karena hati Anda akan membuang kelebihannya, oke? Jika Anda tidak membutuhkannya, hati Anda akan membuangnya. Saat kita membandingkan telur ayam konvensional dengan telur ayam yang tidak dikurung atau telur dari ayam yang digembalakan, kita melihat ada perbedaan yang sangat besar dalam nilai gizi yang terkandung di dalam telur tersebut. Pada telur ayam yang dibesarkan di kandang, rasio asam lemak omega 6 terhadap omega 3 adalah sekitar 50:1. Pada telur ayam yang digembalakan, rasio ini sekitar 6:1. Jadi, dengan kata lain, akan ada lebih banyak peradangan pada telur konvensional. Sekarang, jika kita melihat antioksidan seperti lutein atau zeaxanthin, Anda akan melihat jumlah antioksidan ini 4 hingga 5 kali lebih tinggi pada telur yang digembalakan.
Jika Anda bisa membeli telur dari petani lokal di pasar petani, itu akan jauh lebih baik. Tapi katakanlah, misalnya Anda seorang mahasiswa, atau anggaran Anda terbatas, atau Anda tidak punya uang untuk telur yang digembalakan. Telur konvensional masih akan lebih baik daripada banyak pilihan lain di luar sana. Dan itulah mengapa video berikutnya yang benar-benar harus Anda tonton adalah video yang ada di sini, di mana saya menjelaskan alasan saya mengkonsumsi 4 telur setiap hari. Coba lihat,